Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haifur Rahman sebagai pemateri pertama dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang biaya tenaga kerja pada bank syariah. Secara umum, tenaga kerja diklasifikasi sebagai tenaga kerja langsung dan juga tidak langsung, di mana tenaga kerja langsung merupakan upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja yang bekerja secara langsung pada keluaran produktif tertentu, seperti teller, customer service, marketing, dan lain-lain. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung merupakan tenaga kerja semua biaya atau anggaran tenaga kerja lainnya, seperti tenaga kerja pembuat alat, penjaga gedung, dan perbaikan alat-alat tertentu. Anggaran tenaga kerja mencakup semua pengeluaran untuk karyawan, baik itu untuk eksekutif tingkat atas, manajemen personalia menengah, divisi-divisi tertentu, teller, customer service, marketing khusus bagi bank umum, baik syariah maupun konvensional, dan juga tenaga kerja terdidik maupun tidak terdidik. Selanjutnya, penyusunan anggaran untuk tenaga kerja dalam perusahaan dibutuhkan persiapan yang matang, dengan memperhatikan beberapa pendekatan yang dapat dijadikan rujukan dalam menentukan anggaran yang tepat. Yang diantaranya, yang pertama, memperkirakan standar jam kerja langsung yang dibutuhkan untuk setiap unit tugas dan wewenang yang ditetapkan dari awal. Kemudian, memperkirakan tingkat upah rata-rata menurut departemen, pusat biaya atau operasional lainnya. Yang kedua, memperkirakan rasio dari biaya tenaga kerja langsung untuk beberapa pengukuran dari keluaran yang dapat direncanakan secara realistis. Dan yang ketiga, membuat daftar personal menurut keahlian dan juga bidang masing-masing. Itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yakni Subhan Effendi. Baiklah, langsung saja di sini saya Subhan Effendi akan menjelaskan tentang biaya pemasaran bank syariah. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasannya biaya pemasaran adalah biaya yang meliputi semua hal dalam rangka pelaksanaan kegiatan promosi atau kegiatan untuk menjual produk perusahaan, baik berupa barang ataupun jasa pada pembeli, sampai pengumpulan piutang menjadi kas seperti itu. Nah, untuk mengukur besarnya biaya pemasaran, di sini kami suguhkan ada 4 metode. Yang pertama yaitu menggunakan metode semampunya atau affordable method. Nah, metode ini berdasarkan perkiraan mengenai kemampuan mereka. Artinya perusahaan melakukan promosi berdasarkan anggaran yang dimiliki dalam konteks industri perbankan di Indonesia. Anggaran promosi yang dimiliki oleh bank syariah ini masih sangat kecil bila dibandingkan dengan anggaran promosi yang dimiliki oleh bank konvensional. Sehingga kegiatan promosi yang dilakukan ini masih jauh bila dibandingkan dengan yang dilakukan pada bank konvensional seperti itu. Metode yang kedua yaitu metode presentasi penjualan atau percentage of sales method. Nah, metode ini berdasarkan presentasi tertentu dari penjualan atau dari presentasi harga jualnya. Nah, semakin besar penjualan yang dapat dilakukan, maka semakin meningkat pula anggaran promosi yang dimiliki perusahaan. Begitu pula sebaliknya. Artinya adalah apabila penjualan yang dihasilkan kecil, maka akan semakin menurun pula anggaran promosi perusahaannya. Seperti itu. Nah, metode yang ketiga adalah metode sejajar dengan pesaing, atau yang lebih dikenal dengan competitive parity method. Nah, metode ini berdasarkan biaya promosi yang sesuai dengan biaya yang dikeluarkan pesaing. Nah, perusahaan itu menentukan anggaran promosi berdasarkan anggaran yang dimiliki oleh perusahaan pesaing seperti itu. Nah, metode yang terakhir adalah metode tugas dan sasaran atau objective and task method. Nah, metode ini yaitu dengan cara menentukan sasaran khusus mereka, menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut, dan memperhitungkan beberapa biayanya.
Sehingga anggaran promosi yang dibutuhkan tergantung dari sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu biaya komunikasi bank syariah. Sebenarnya kalau di literatur yang saya temui, untuk biaya promosi dan komunikasi ini ada yang include, ada yang pisah. Nah, di sini di materi ini kami sengaja dipisah biar lebih mendetail seperti itu. Nah, untuk biaya komunikasi ini, setiap bank harus mampu berkomunikasi dengan nasabah dan tidak melepaskan diri dari peran mereka sebagai komunikator ataupun promotor. Nah, untuk bisa berkomunikasi secara efektif, bank ini merancang program-program promosi yang menarik, mampu mendidik wiraniaganya supaya bersikap ramah dan mampu memberikan informasi yang jelas. Nah, biaya komunikasi ini dapat dibebankan pada anggaran masing-masing unit dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini ada 3 ketentuan. Yang pertama adalah biaya komunikasi dibayarkan kepada pegawai di unit kerja masing-masing atas pelaksanaan kegiatan telekonferensi, video conference atau kegiatan daring lainnya selama working from home yang dibuktikan dengan dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang dimaksud. Nah, yang kedua ketentuannya adalah biaya komunikasi juga dapat dibayarkan kepada pegawai yang ditugaskan mengikuti pendidikan, pelatihan ataupun diklat online yang dikoordinasikan oleh bagian sumber daya manusia sepanjang biaya tersebut bukan termasuk fasilitas yang diberikan oleh penyelenggara diklat. Biaya komunikasi diklat dibebankan pada anggaran bagian sumber daya manusia, seperti itu. Nah, ketentuan yang terakhir ini adalah penerima biaya komunikasi, pulsa, telepon, dan paket data internet ditetapkan melalui surat keputusan kuasa pengguna anggaran dan dapat ditagihkan secara bulanan per unit kerja atau per kegiatan diklat online. Nah, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan biaya transportasi bank syariah. Biaya transportasi adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan proses transportasi. Biaya tersebut berupa biaya operasional kendaraan, yaitu penjumlahan dari biaya giro, biaya gerak. Biaya gerak terdiri dari konsumsi bahan bakar, 2 konsumsi oli mesin, biaya dan 3 biaya perawatan orderdil kendaraan dan pekerjanya. Yang keempat, biaya awak. Sedangkan biaya tetap terdiri dari biaya asuransi. Biaya operasional lainnya terdiri dari 5 bagian, yaitu 1 biaya sumbangan perusahaan, kedua biaya administrasi bank pada buku tabungan atau rekening, yang ketiga biaya pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bunga tabungan atau jasa, keempat biaya kerugian karena bencana alam, kelima biaya kerugian selisih kurs. Sekian dan terima kasih.